Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa. Jumat, tanggal 22 September tahun 2023. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Inilah Injil Suci menurut Lukas, bab 8 ayat 1-3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Orang-orang yang ikut terlibat dalam perjalanan Yesus bukan hanya kedua-belas murid, namun ada beberapa kelompok lain, termasuk para perempuan yang ikut melayani Yesus dan rombongan. Kelompok lain misalnya kelompok 70 dan orang banyak. Mereka orang-orang yang berada di sekitar Yesus selama perjalanan dan pelayanan Yesus. Para murid dengan kekhasannya masing-masing menjadi mendampingi Yesus. Demikian juga dengan para perempuan dalam perikopa Injil hari ini, Lukas bab 8 ayat 1-3. Mereka melayani Yesus dan rombongan dengan kekhasan mereka. Bahkan dikatakan pada bagian akhir bahwa mereka melayani rombongan dengan kekayaan mereka. Konteks kisah ini adalah Yesus berkeliling ke kota dan desa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Maka konteks para perempuan yang melayani Yesus dan rombongan adalah pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Mereka bukan sekedar pengagum, namun mereka juga menjadi peserta. Mereka sebagai bagian dari kelompok para murid dengan peran dan fungsi yang mereka bisa. Sebagai bagian dari kelompok orang yang dekat dengan Yesus, para perempuan dalam kisah ini mempunyai pengalaman yang berbeda-beda dalam merasakan kehadiran Yesus. Yang menyatukan mereka bersama adalah mereka mengalami sebuah peristiwa yang istimewa dari perjumpaan dengan Yesus. Ada momen, klik, di mana mereka sungguh mengalami kasih Allah dalam hidup pribadi mereka. Ada yang diberdayakan dari penyakit, ada yang dibebaskan dari roh-roh jahat, dan ada macam-macam pengalaman rohani lainnya. Pengalaman itulah yang membuat mereka tergerak dan terpanggil untuk melayani Yesus dan rombongan, bahkan dengan apa yang mereka punya. Dari perikopa hari ini, pertama kita bisa belajar bahwa dalam kehidupan menggereja setiap anggota mempunyai tugas dan peran masing-masing. Wadah kesatuannya adalah gereja, semangat spiritualnya adalah berkarya sebagai murid-murid Kristus. Seperti para murid yang terbagi dalam beberapa gugus peran, demikian juga saat ini dalam hidup menggereja pasti ada pembagian gugus peran. Masing-masing mempunyai suara, tidak Kristiani jika satu menjatuhkan yang lain. Justru bersama-sama kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kedua, panggilan melayani itu muncul dari dalam hati, atas perjumpaan yang istimewa dengan Tuhan. Maka jika melayani karena popularitas, pelayanan itu tidak akan total dan akan mendapat banyak kekecewaan. Perjumpaan itu merupakan perjumpaan yang personal dengan Tuhan, atau perjumpaan melalui pribadi tertentu yang sampai pada pengalaman akan Tuhan yang menyembuhkan. Ketiga, di mana posisi kita saat ini? Sebagai pendengar, pengagum, atau peserta dalam pelayanan kepada Tuhan? Ini menjadi pertanyaan kita masing-masing. Seperti para murid dan para perempuan, kita dipanggil untuk melayani Tuhan melalui orang-orang yang kita jumpai, terutama melayani mereka yang lemah dan tersingkir. Melayani Tuhan Yesus dan rombongan dalam konteks saat ini adalah melayani Yesus yang hadir dalam rombongan harkat martabat pribadi manusia serta menjaga alam ciptaannya. Marilah berdoa, ya Tuhan, ajarilah kami untuk berani melayani sesama kami, karena kesadaran bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Semoga panggilan-Mu menyentuh hati kami yang terdalam.
Bantulah kami agar kami mampu melayani dengan tulus dan murni. Semoga kehadiran kami mampu membawa kebaikan bagi semakin banyak orang yang kami jumpai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.